Halo guys, perkenalkan nama saya Jonathan Aditya Pratama dengan NPM 254300024. Halo, perkenalkan saya Katarina Torat dengan NPM 254301. Perkenalkan saya Haizulana Marilo, saya dengan nomor 2543015. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Daniela Najim Aulina Syafa dengan NPM 2543002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adista Putri Evalina dengan PM 2543002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Rizka Tinata dengan NPM 2543002. Halo, perkenalkan nama saya Demega Deta Kurniawan dengan NPM 2543041. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Denaya dengan NPM 2543101. Halo semuanya, perkenalkan aku Valeva Jenik Farisa dengan NPM 254300008. Pada masa penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia, banyak pemuda berani yang bangkit untuk memperjuangkan tanah air. Salah satunya adalah Slamet Riyadi, seorang pemuda asal Solo yang cerdas, disiplin, dan penuh semangat kebangsaan. Setelah lulus dari Sekolah Pelayaran Tinggi di Cilacap, Slamet memilih jalan yang tak mudah, meninggalkan kenyamanan hidup sebagai pelaut dan kembali ke kampung halaman demi mengikuti melawan penjajahan. Dari seorang navigator muda, ia berubah menjadi komandan perang yang disegani. Kepemimpinannya, keberaniannya, dan semangat pantang menyerahnya menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia. Inilah kisah perjuangan seorang pahlawan muda, Ignatius Slamet Riyadi, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1944, tepatnya di Cilacap, seorang pemuda bernama Slamet Riyadi baru saja lulus dari Sekolah Pelayaran Tinggi dengan nilai terbaik. Dan siapa sangka, lulusan terbaik ini kelak menjadi pahlawan muda bangsa Indonesia. Nah, ilmu yang kamu dapetin itu bukan hanya buat kerja, tapi itu juga berguna buat kamu mengabdi ke tanah air kita, Indonesia. Oke Bu, saya ingin berlayar dan banyak belajar supaya demi kebaikan di Indonesia juga. Slamet pun bekerja sebagai navigator kapal antar pulau, tapi semangat kebangsaannya terus membara. Mat, kamu mulai goyah. Banyak yang bilang mendengar sih. Oke, dikarenakan Jepang sering mulai goyah, kita harus tetap berjuang dan kita nggak mau berjuang. Ayo. Ketika Jepang mulai melemah pada tahun 1945, Slamet meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Solo. Kita harus rebut senjata mereka. Ya udah, kamu ke arah sana, saya akan ke arah sini. Oke? Oke, siap. Yuk. Sampai sana. Nih, Hebat Slamet, kau berani sekali. ini senjata bukan untuk kita, melainkan untuk Indonesia. Baiklah. Ayo kita keluar. Setelah Indonesia merdeka, Slamet bergabung dalam Angkatan Muda Tentara atau AMT, lalu menjadi bagian dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Mulai hari ini, kamu saya akan menjadi komandan Batalion 2 Resimen 26, Divisi 10. Siap, saya siap membela negeri ini. Pada tahun 1950, Belanda kembali menyerang. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Slamet Riyadi, pasukan Indonesia melancarkan serangan umum 4 hari di Solo. Kita nggak boleh mundur. Ini untuk tanah air kita dan Solo tidak boleh menyerah. Kita berhasil, Komandan. Belanda mundur. Oke, untuk sekarang kita aman. Namun kita harus berjuang lebih keras supaya memerdekakan Indonesia. Baik, Komandan. Mari kita lanjutkan perjuangan. Ayo. Slamet Riyadi terus berjuang tak kenal lelah. Dari seorang pelaut muda hingga menjadi komandan perang, semangatnya tak pernah padam. Ia adalah bukti bahwa usia muda bukan halangan untuk mencintai negeri. Pesan dan nilai-nilai dari pejuang Slamet Riyadi. Dari kisah perjuangan Slamet Riyadi,
kita belajar banyak hal tentang arti sebuah pengabdian. Ia bukan hanya seorang tentara muda, tetapi sosok yang menggambarkan semangat juang tanpa pamrih untuk Indonesia. Yang pertama, kita belajar tentang nasionalisme dan cinta tanah air. Slamet Riyadi rela meninggalkan kenyamanan pekerjaannya sebagai pelaut untuk ikut berjuang di medan perang. Ia tidak mengejar jabatan atau harta, tapi ia ingin melihat bangsanya merdeka dan berdiri sejajar dengan negara lain. Kedua, kita meneladani keberanian dan tanggung jawab. Di usianya yang baru 19 tahun, ia sudah memimpin pasukan besar. Keputusan-keputusannya tidak hanya menyelamatkan pasukannya, tapi juga membangkitkan semangat rakyat Solo untuk melawan penjajah. Ia menunjukkan bahwa usia muda bukan alasan untuk takut memimpin. Yang ketiga, kita menemukan kemandirian dan kedisiplinan. Sejak sekolah jauh dari keluarga, Slamet Riyadi terbiasa hidup sederhana dan tidak bergantung pada orang lain. Kedisiplinannya di dunia militer menjadikannya pemimpin yang tegas namun bijaksana. Nilai yang keempat dari sosoknya berpancar pengorbanan dan keikhlasan. Ia berjuang siang dan malam memimpin perang gerilya, melawan penjajah dengan persenjataan sederhana tanpa pernah mengeluh. Ia tidak menginginkan balasan karena baginya kemerdekaan rakyat adalah tujuan utama. Dan terakhir, kita diajarkan tentang semangat kepemimpinan dan inspirasi bagi generasi muda. Slamet Riyadi menunjukkan bahwa pemuda punya peran besar dalam menentukan nasib bangsa. Dengan keberanian, kecerdasan, dan ketulusan generasi muda mampu membawa perubahan besar bagi tanah air. Mari kita terus semangat Slamet Riyadi, semangat yang tidak hanya berani melawan penjajah, tetapi juga berani melawan kemalasan, ketidakpedulian, dan ketidakjujuran dalam diri kita sendiri. Karena menjadi pejuang bukan hanya soal mengangkat senjata, tapi juga tentang bagaimana kita berani menjaga dan membangun bangsa dengan hati yang tulus dan cinta yang sejati. Day One. baru hari pertama. Kita mau take video lagi soalnya kurang. Ya punya akal buat apa bang? Apa ya? Ada tembak-tembak dur. Oh, tiga. Yes. Guys, kita nggak mau kalah, kita Ya kan emang. Oh iya. 254 2543 2543 Wah, kaget. Wah, kaget. Dah yuk, tuh 2, 3. NPM 2543 Fatih. Yang jadi apa kagak? Penyusup. Untuk tanah air. Gua orang baik. Gua ganteng. Oh ya. Cuk. Kamu lihat muka saya ni? Ada muka saya ni kisah? betul. Petang Cuk. Nggak usah sama persis, tapi intinya begitu. Ya, oke. Oke, foto bang. Video. Dael. Jadi sini. Jawab bro, anjing. Kan di mana sih? Di situ ya? Nah, Di situ dianya. di mana? Di sini. Balik apa? Maju. Emang segini sih pakai sarungnya? Oke. Kamera roll masuk. Jepang mulai goyang. Yuk. Si. Tarikan. Enggak gitu mas. Tidak terlihat. Ambil senjata dari aku. Iya. Jauh amat nih. Berarti kita di sini aja Pak. Harusnya tadi di dalam ya. Berarti ini lanjut ini ya? 3 ya? Hah? Heeh. Pejuang muda siapa? Kamu muda siapa? 1, 2, 3. Tentara.
Iya, ya di mana? The only good cup is a bad cup. Selamat bro. Kaget bro. Yuk. Ayo. Apa? Udah ayo. Ya udah wagu cuk. Ya udah kok emang zaman now anjing. Gak boleh macet aku pakai bahasa. Apalagi? Oh ya udah. Jaksel banget. Wes, gue neng gono aku neng kene, oke? Oke, yuk. Stupid bitch. Mana ya? 1, 2, 3. Kamu nanti wae. Aku Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oh, kejauhan. Terus kamu habis ini mau ngapain? Ini mau ngapain? Kenapa? Masih sehat. Fokus sih. Kenapa bang? Kenapa? Kenapa? Lalu nyerempet gua anjing. Lu kok viralin dulu ya? Apa viralin? Viralin gua aja bang. Ya, nih muka gua nih. Mana muka lu? Mana muka lu? Sabar aja direkam. Cok, direkam saya panas loh. Oranjing. Gak ada kan? Gak ada scan begitu. Gak ada. Cepetan. 1. 1. Mulai hari ini. Mulai pun diam. Tuh. Dia mikir aja. Enggak. 3. Iya, Mukanya biasa aja. Aku lagi terus. Capek. Apa di sini? Masuk ya? Di sini ya? Tutup apa kan? Tidak apa-apa.